きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Mengingat akhir cerita di episode sebelumnya bahwa Sakura dan Kaji akan sparring, namun itu tidak diperlihatkan. Dan kini langsung menuju ke rumah Sakura yang sedang bersama teman-temannya bermain ke rumah Sakura. Terlihat Suwo memberikan segelas teh ke Nirei. Nirei pun menerimanya. Dan menurut Nirei itu aromanya sangat enak sekali. Dan Suwo juga mengingatkan ke Kryu untuk Kryu segera meminumnya sebelum dingin. Kryu menjawab untuk menunggu dulu karena game yang dia mainkan semakin seru. Dan Teisuke masih seperti biasa. Dimanapun dia berada, masih saja melatih ototnya. Aduh. Namun dengan mereka berempat main ke rumah Sakura, itu membuat kesal Sakura. Dengan perkataan Sakura, "Apa yang kalian pikirkan? Ini bukan rumahmu. Apa yang kalian lakukan di rumahku?" Dengan Sakura memperlihatkan isi chattingan di grup, Sakura mengatakan lagi, "Aku bahkan tidak pernah mengatakan kalian semua bisa datang ke sini, Cok." Namun Sakura yang marah-marah seperti itu tidak dihiraukan oleh mereka. Dan malahan Kryu menanyakan ke Sakura, apa Sakura punya rencana? Sakura pun menjawab tidak. Mendengar itu, Kryu mengatakan lagi, "Begitu ya, baguslah, semuanya baik-baik saja." Dan Sakura yang masih marah-marah lalu menanyakan ke Suwo, "Apa itu? Kenapa kamu membawa teh?" Suwo menjawab, bila itu adalah teh Cina. Dan Nirei juga mengatakan, bila itu sangat enak. Namun maksud Sakura bukan itu yang ditanyakan. Maksud Sakura, cuaca di luar sangat panas. Kenapa mereka meminum teh panas? Suwo menjawab, bila air panas bisa mengeluarkan aromanya. Setelah itu, Kryu lalu mengatakan, bila sisi kamar Sakura bagus dan sejuk. Sakura yang masih dengan kesalnya masih menjawab, "Ya, karena aku punya AC." Setelah menjawab Kryu, Sakura pun langsung marah-marah ke Teisuke. Sembari menunjuk Teisuke mengatakan, "Tapi kau membatalkan udara sejuknya. Ini sudah panas, tapi kau membuatnya lebih panas lagi, Cok." Mendengar itu, Teisuke pun hanya pelongo-pelongo saja. Suwo lalu mengatakan, "Benar-benar, hanya menonton saja membuatku berkeringat." Kryu juga mengatakan, "Siapa yang berolahraga di cuaca seperti ini?" Wah. Dan Nirei juga mengatakan, "Aku senang, dia sangat rajin. Berolahraga itu bagus." Setelah mendengar itu, Teisuke pun langsung duduk saja dan meminta maaf. Melihat Teisuke seperti itu, Kryu dan Nirei mengatakan, "Menurut sekali." Setelah itu, Sakura masih menanyakan lagi ke mereka, "Sekarang apa lagi?" Sembari menunjukkan gas portable, Suwo mengatakan, "Kau kehabisan gas untuk kompor portablemu. Apakah kau belum sempat memasak?" Mendengar pertanyaan Suwo, Sakura pun sampai bingung dan mengatakan, "Siapa yang bilang? Bisa saja kau." Suwo lalu menjawab, "Aku ingin memanggang daun teh, tapi kompormu tidak menyala." Mira lalu mengatakan, "Oh, anjay yang membawanya itu terakhir kali." Kryu juga mengatakan, "Semua orang akan sangat senang ketika mendengar bahwa kau sudah menggunakannya." Dari situ, Suwo lalu menanyakan, "Jadi, apa yang kau buat, Sakura?" Dengan malu-malu, Sakura pun menjawab bila dia memasak ramen. Suwo pun lalu mengatakan, "Ya, tapi semuanya gosong." Mendengar itu, Sakura pun semakin malu dan menyatakan, "Siapa yang bilang kamu boleh memeriksa kamarku?" Suwo menjawab, "Tapi kau meninggalkannya di sana." Setelah itu, Suwo lalu menyuruh Sakura untuk meminum tehnya agar mereka bisa pergi keluar. Mendengar itu, Kryu dan Nirei pun lalu menanyakan pergi kemana. Suwo pun lalu menjawab, "Untuk membeli gas
dan daun teh, dan mungkin beberapa makanan ringan untuk meminum teh. Setelah tahu itu, Kryu lalu mengatakan bila dia juga ingin membeli bantal segede itu, dan kursi lantai juga bagus. Dan Teisuke juga akan membeli sesuatu agar di rumah Sakura ada tempat untuk pull up. Dan Mirai juga memberi saran ke Sakura untuk Sakura nanti juga membeli baju musim panas. Suo pun setuju dan mungkin bisa dapatkan sesuatu yang bukan kaos. Mendengar itu semua, Sakura pun hanya plonga-plongo saja dan mengatakan bila itu rumah Sakura bukan rumah mereka. Namun setelah beberapa saat, mereka semua pun sudah sampai di salah satu pusat perbelanjaan. Teisuke mengatakan, wah, tempat ini luas sekali. Mirai mengatakan semuanya sangat musim panas. Sakura pun hanya diam saja. Suo mengatakan, kita harusnya berkunjung sebelum kita pergi ke pantai. Kryu mengatakan, di sini enak dan sejuk. Setelah itu, Teisuke pun lalu akan mencari toko olahraga. Sakura yang mendengar itu, Sakura pun lalu mengatakan, bila Sakura tidak akan membeli barang itu. Namun karena Sakura diajak oleh Mirai untuk melihat baju musim panas, Sakura pun menuruti saja. Namun pada akhirnya, mereka semua juga membeli barang yang mereka katakan tadi. Dan Sakura pun hanya merengut saja. Setelah selesai belanja, mereka semua lalu berhenti untuk meminum es. Sakura yang baru pertama kali meminum es cappuccino terlihat sangat menyukai dan itu sangat enak sekali bagi Sakura. Mirai yang melihat Sakura menyukai minuman itu, Mirai pun juga senang. Dan Teisuke tak mau kalah, mengatakan bila minumannya juga sangat enak. Dan tak menyangka, Teisuke menemukan protein sake di situ. Dan Kryu meminum teh susu tapioka dengan ekstra krim, kenyal juga benar-benar enak. Dan Suo hanya meminum air putih saja karena dia sedang diet. Dan dengan mereka semua duduk di situ, Kryu seketika langsung tersenyum karena melihat seseorang wanita sendirian yang sedang akan membeli minuman. Namun seketika Kryu dibuat kaget karena wanita itu ditemui oleh seseorang pria. Mereka semua yang melihat Kryu terus melihat wanita itu, mereka semua pun juga ikut melihat ke arah wanita itu. Dan wanita itu yang bersama pria itu meminta izin untuk pergi ke toilet. Pria itu pun memberi izin, dan pria itu akan mencari tempat duduk untuk mereka berdua nanti. Melihat itu, Kryu pun lalu bergegas akan mengejar wanita itu. Namun, Kryu terhentikan oleh pria itu, karena pria itu yang sudah duduk di dekat mereka sedang telepon dengan temannya, dan mengatakan bila gadis tadi mudah terkecoh daripada yang pria itu pikirkan. Dan pria itu meminta ke temannya untuk menunggu saja. Nantinya akan melihat juga. Mendengar itu, mereka semua pun langsung menatap pria itu dengan tatapan yang kejam. Dan tiba-tiba wanita itu datang dan menemui pria itu. Dan saat wanita itu melihat Kryu, wanita itu memanggil dengan sebutan Michan. Wanita itu pun lalu mendekat ke Kryu dan mengatakan bila dia senang bertemu dengan Kryu di situ. Dan wanita itu juga menanyakan apakah mereka semua itu teman-teman Kryu. Kryu pun menjawab iya. Dari situ wanita itu pun lalu memperkenalkan dirinya bila dia adalah kakak perempuan Kryu yang bernama Akari. Mendengar itu mereka semua pun sampai kaget dong. Hah? Kakak perempuan? Akari lalu mengatakan bila dia membeli minum untuk diminum bersama temannya. Dia sedang di sana. Kryu pun mengatakan, teman? Seketika pria itu pun langsung cabut saja dari situ. Melihat temannya pergi, Akari mengira mungkin pria itu masih sibuk.
Setelah itu, karena Akari ingin mengenal teman-temannya Kryu untuk mendengarkan cerita dari mereka, Kryu di sekolah seperti apa, dan karena di rumah punya teh yang enak. Dari situ, bila mereka semua tidak sibuk, Akari meminta ke mereka semua untuk berkunjung ke rumahnya. Mendengar itu, Kryu pun hanya nyengir saja. Setelah beberapa saat, mereka sudah sampai di depan rumah Kryu. Namun itu membuat mereka sampai kaget, karena rumah Kryu terlihat besar dan sangat megah sekali. Akari dan Kryu lalu membuka pintu gerbang rumahnya dan menyuruh mereka semua untuk masuk. Tapi sebelum masuk, Nira yang masih heran, dia mengatakan ke Kryu, "Tunggu sebentar Kryu, aku tak ingat, aku tak pernah dengar. Kamu tinggal di rumah yang besar seperti ini, dengan gerbang yang sangat besar dan jalannya yang sulit untuk ke tempat pintu masuknya." Kryu menjawab, "Yah, karena aku tak pernah mengatakan itu." Setelah itu, Nira yang masih heran menanyakan ke Sakura, "Sakura, kamu juga terkejut kan?" Sakura yang biasa-biasa saja, dia menjawab, "Yah, tentu saja." Dan sesampainya di depan pintu rumah, Akari lalu akan menyiapkan sesuatu untuk mereka. Dan Akari menyuruh Kryu untuk mengajak mereka semua ke kamar Kryu. Mendengar itu, mereka semua sampai kaget. Kenapa mereka tidak diajak masuk ke dalam rumah saja? Dan ternyata karena kamar Kryu berada terpisah dari rumah utama. Kryu lalu mengajak mereka untuk ke kamarnya. Sesampainya di depan kamar Kryu, itu kembali membuat mereka sampai heran. Dengan perkataan mereka semua, "Nire, itu ruangan. Teisuke, ada yang salah dengan pemandangannya. Ada rumah di dalam rumah. Itu mustahil. Sakura, semua orang punya gudang di rumahnya kan?" Nire kembali mengatakan, "Buset, tidak begini. Jangan percaya kalau ini standar rumah semua orang. Kumohon. Suwo, sepertinya itu tambahan. Terima kasih telah menerima kita." Kryu pun lalu membuka pintu kamarnya dan lalu mengajak mereka semua untuk masuk. Namun itu masih membuat mereka semua sampai heran kembali. Karena kamar Kryu banyak hiasan dan seni. Kryu pun lalu menyuruh mereka semua untuk duduk di mana saja yang mereka mau. Dan Kryu juga memberitahu lokasi toilet ke mereka. Bila membutuhkan air panas, mereka bisa memakainya. Dan setelah dilihat oleh mereka semua, masih kembali membuat heran. Nire mengatakan, "Kamu punya kamar dan dapur di sini. Anjay, kelas." Setelah itu, Nire menanyakan ke Kryu, apa Kryu tinggal sendiri di situ? Dan bagaimana dengan keluarga Kryu? Kryu menjawab iya, dan orang tuanya tinggal di rumah utama. Dan kenapa Kryu tinggal di situ sendirian? Itu karena Kryu tidak menyukai orang-orang yang tinggal di rumah utama. Dan setelah mendengar itu, Sakura lalu terbayang masa lalunya. Dan ini gambar yang ditampilkan. Artikan sendiri, komen di bawah ya Bre. Melihat Sakura bengong, Sakura lalu dipanggil oleh Nire dan menanyakan apakah Sakura tidak mau duduk. Sakura pun lalu duduk saja. Dan setelah mereka semua duduk, Kryu lalu meminta maaf ke mereka atas paksaan Akari. Dan menurut Kryu, kepala Akari selalu seperti putih telur. Sifat andal, petualangan, sensitif, atau selalu penasaran dengan segala sesuatu. Mendengar itu, Nira lalu menanyakan, kenapa Kryu khawatir itu? Apa karena tentang orang yang sebelumnya itu? Kryu menjawab iya, tapi Kryu juga tak bisa terlalu ikut campur. Tiba-tiba Akari datang. Dan itu sampai membuat mereka kembali kaget.
karena Akari membawa teh dan kue Kinsuba dari Akibia. Akari lalu menyuruh mereka untuk mencicipi. Melihat kue yang dibawa Akari itu, Teisuke mengatakan, bila itu sesuatu yang sangat bercahaya. Nire juga mengatakan, ya, itu bersinar. Mendengar itu, Kiryu lalu memberitahu ke mereka bila orang-orang itu menunggu setahun untuk mendapatkan kue itu. Mendengar itu, Nire pun sampai kaget. Apa? Setahun penuh kita tidak bisa memakan sesuatu yang sangat nikmat ini? Dan Sakura pun hanya diam saja sembari mencicipi kue itu. Dan Nire yang akan memakan kue itu mengajak Teisuke untuk memakannya dan menikmati setiap gigitannya. Namun terlihat Teisuke sudah memasukkan semuanya ke mulutnya. Dan Suo yang sudah meminum tehnya, dia mengatakan bila tehnya juga sangat nikmat. Mendengar itu, Akari juga senang bila mereka menganggap begitu. Dan karena itu juga teh dari Akibia. Dari situ Suo menanyakan, apakah Akari kemarin ke mall itu untuk membeli teh itu? Karena Suo pikir sedang tidak belanja karena bersama seseorang itu. Akari pun menjawab bila orang itu adalah teman Akari. Dan saat ketemu itu untuk membicarakan sesuatu. Kiryu mendengar itu lalu mengatakan, hah, teman? Akari lalu menjawab, ya ampun, orang ini, apa kamu mengkhawatirkanku? Dengan mengelus kepala Kiryu, Akari mengatakan lagi, kamu selalu bijaksana deh. Kiryu lalu menjawab, Akari, apa yang salah? Yang kukatakan semuanya benar. Dari situ karena Kiryu malu-malu, Kiryu lalu berpamitan akan ke toilet. Setelah itu, setelah Kiryu pergi ke toilet, Akari lalu mengatakan ke mereka semua. Dengan perkataan Akari, aku cuma mau mengatakan, terima kasih telah mau menjadi teman Michan. Banyak orang yang cenderung salah paham dengan anak laki-laki itu. Tetapi dia anak yang baik dan penuh perhatian. Jadi, tolong jaga adikku dan jadilah teman yang baik untuknya. Oke? Mendengar itu, mereka semua pun tersenyum. Tapi tidak dengan Sakura. Mereka lalu mengatakan, Nire, itu benar. Dia itu sungguh bijaksana, suki, dan pintar. Suo, dan juga paling bisa diandalkan. Sakura yang masih gugup mengatakan, jadi dia itu orang yang sangat baik. Dan setelah itu, Kiryu yang habis dari toilet, Akari lalu mendekat ke Kiryu. Kiryu yang sudah tahu lalu menanyakan, Akari, kamu sudah mau pergi? Akari menjawab, ya, bersenang-senanglah dengan temanmu. Setelah Akari keluar dari kamar Kiryu, tiba-tiba terdengar suara perkataan sangat keras dari luar. Aku sudah memperingatimu berkali-kali tentang jam malam, tapi kau terus melanggarnya. Kemarin dan sebelumnya juga, kau pikir kau bisa lolos ketika aku tidak di rumah. Dan ternyata dia itu adalah ayah Kiryu yang bernama Tsunobu Kiryu yang sedang memarahi Akari. Kiryu yang mendengar itu, Kiryu lalu mengatakan, maaf, tunggu sebentar. Tsuno yang sudah marah, dia menjawab, jangan membantahku. Dan dengarkan saja apa yang kukatakan padamu. Yang kau lakukan cuma berdiri di sana. Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Sakura yang mendengar itu, Sakura sampai terbayang dengan orang tuanya. Dan tidak tahu kenapa, Sakura lalu berdiri. Itu pun membuat Kiryu dan Nire sampai panik. Mengatakan, tunggu Sakura, kita tak seharusnya terlibat. Dan Tsuno di luar pun, dia masih marah-marah ke Akari. Tidak ada gunanya dirimu masuk universitas. Aku hanya mengizinkanmu karena kau memohon denganku. Jadi, beraninya kau tak mematuhi perintahku setelah aku memberimu kesempatan dengan baik. Akari menjawab, ya, benar, aku minta maaf. Dan seketika, Kiryu lalu mendekat ke mereka dan mengatakan ke Tsuno, kau pulang cepat sekali.
Aku pikir aku bisa menjamu tamuku saat kau pergi untuk urusan bisnis. Tolonglah, jangan membuat kami malu. Mendengar itu, Truno sampai kaget. Hah? Tamu? Mereka datang untuk bertemu dirimu. Kriu menjawab, mereka adalah teman-temanku sekolah. Truno menjawab, sekolah? Dari sekolah yang terkenal itu, yang penuh anak-anak nakal dan pembuat onar. Sudah cukup buruk kau bersekolah di SMA yang tak berguna itu. Beraninya kau membiarkan orang-orang itu masuk ke rumahku. Kau sangat memalukan. Namun Kriu pun masih bisa menjawab, dirimu juga memalukan. Setiap orang memiliki standar yang berbeda tentang apa yang dianggap memalukan. Mendengar itu, Truno semakin marah. Truno yang semakin marah, Akari lalu mengatakan, aku minta maaf. Aku janji akan nurut. Aku gak akan melanggar jam malam lagi. Jadi tolong, jangan bicarakan hal ini lagi. Mendengar itu, Kriu pun sampai kaget. Namun, Truno yang masih ingin bicara, tiba-tiba handphone Truno berbunyi. Truno pun lalu mengangkat teleponnya dan menjauh. Dan pertengkaran keluarga Kriu itu, Sakura yang menonton dari jendela kamar Kriu, Sakura sampai ditahan oleh Teisuke dan Nirei. Dan Kriu yang melihat Akari lalu mendekat dan mengatakan, kenapa kau meminta maaf? Kamu tak melakukan kesalahan apapun. Mahasiswa mana yang harus pulang jam 7? Akari menjawab, tak apa-apa Michan, semuanya baik-baik saja. Kriu yang semakin jengkel masih menjawab, apanya yang baik-baik saja? Kau itu selalu seperti ini. Kau hanya menerima yang dia katakan dan tak pernah untuk membantahnya. Itulah sebabnya dia pikir dia bisa mengatakan hal yang seperti itu padamu. Itu sebabnya dia berteriak padamu. Akari menjawab, Michan, aku minta maaf. Kriu yang mendengar Akari selalu mengatakan maaf, itu membuat Kriu sampai sedih. Kriu pun lalu berjalan kembali ke kamarnya, mengatakan, lupakan saja, aku juga minta maaf. Dan mereka yang sadar Kriu akan kembali ke kamar, Teisuke dan Nirei lalu mengajak Sakura untuk kembali duduk. Sakura pun hanya diam dan terus melihat ke arah Akari. Namun sesampainya Kriu di dalam, mereka sudah kembali duduk. Kriu lalu mengatakan, maaf teman-teman, kalian mendengar semua itu kan? Suo menjawab, jangan pedulikan kami. Namun Teisuke yang panik, tiba-tiba Teisuke lalu sujud dan meminta maaf ke Kriu. Mengatakan, maaf Kriu, kami mendengar semuanya. Dan bahkan kami melihat semuanya juga. Kriu menjawab, ya, aku tahu. Suara orang itu terlalu keras. Tentu saja kalian mendengarkan. Dan pastinya kalian penasaran. Dan dari situ Kriu lalu menceritakan. Dulu leluhur Kriu adalah orang-orang hebat dan berkuasa selama beberapa generasi. Memiliki tanah dan uang. Bahkan hampir memiliki segalanya. Bisa dibilang keluarga yang mewah. Keluarga Kriu telah menjalankan perusahaan selama beberapa generasi. Dan saat ini Truno menjabat sebagai CEO. Dan dua kakak laki-laki Kriu juga bekerja di kantornya. Dan menurut Kriu, itulah sebabnya mereka punya pandangan yang salah. Mereka pikir mereka selalu benar hanya karena mereka punya status dan kekuasaan. Mereka menganggap orang lain di bawah mereka lemah dan selalu salah. Dan Truno seperti itu sejak Kriu masih kecil dan masih terlalu lemah untuk menjaga diri sendiri. Dan menurut Kriu, Akari yang terlalu baik hati itu dan tidak pernah belajar membela dirinya sendiri. Dan dia hanya dibentuk menjadi seorang yang hanya tahu cara tertawa. Dan Kriu pikir, Kriu juga akan berakhir menjadi seperti Akari. Mendengar itu, mereka semua sampai bengong.
Setelah beberapa saat, karena keadaan sudah canggung, mereka semua lalu pulang saja. Namun di dalam perjalanan, mereka pun masih memikirkan Kriu. Nirei berharap Kriu baik-baik saja. Akan tetapi, karena itu masalah keluarga, Suo tak banyak kata apapun. Dan Sakura pun hanya bengong dan terbayang Akari terus. Itu pun membuat Daisuke sampai kesal, karena Sakura tak mendengarkan mereka. Dan setelah beberapa saat, Sakura sendirian lalu kembali ke Happy Mall. Dan terlihat Sakura sedang mencari sesuatu. Dan ternyata Sakura ingin membeli boneka. Setelah memilih-milih, Sakura lalu membelinya dan berjalan pulang. Namun di saat perjalanan, Sakura yang masih kepikiran Akari, tak sengaja Sakura mendengar suara yang tak asing. Setelah menoleh, ternyata itu adalah Akari yang sedang menjadi pelayan restoran. Hah? Pada keesokan hari, mereka sudah kembali bersekolah. Para Furin sudah latihan bertarung, dan terlihat Kriu sedang menikmati minuman es yang sudah mereka siapkan. Sakura, Teisuke, Nirei, dan Suo melihat Kriu. Teisuke mengatakan, Kriu kayak biasanya. Nirei mengatakan, terlihat sedikit ceria dan gembira. Suo mengatakan, setidaknya dia jauh lebih baik dibanding kemarin. Namun, Hiragi yang sedang sparring dengan Sugishita melihat mereka hanya ngobrol terus. Hiragi lalu memanggil mereka untuk cepat menggerakkan tubuhnya. Teisuke dan Nirei pun sampai panik dan meminta maaf. Namun, Kriu yang sudah selesai menikmati minumannya, Kriu lalu mendekat ke Sakura dan menanyakan, maukah Sakura sparring dengannya? Anse dan kawan-kawan mendengar tawaran Kriu itu membuat mereka sampai kaget. Wow, Kriu melawan Sakura. Tontonan yang langka, jarang sekali. Dan Kriu dengan tersenyum mengatakan, aku belum pernah bertarung sebelumnya dengan Sakura. Aku tahu jika aku melawan Sakura, aku harus fokus. Mendengar itu, Sakura lalu menuruti ajakan Kriu saja. Baiklah, Kriu menjawab, terima kasih. Dan jangan segan-segan untuk melawanku. Setelah beberapa saat, mereka lalu sparring saja. Kriu dengan sungguh-sungguh lalu menyerang Sakura dengan tangannya. Namun dengan mudahnya Sakura menghindar saja. Dan lalu Sakura mengarahkan kakinya ke muka Kriu. Kriu pun masih bisa menghindar dengan merunduk. Dengan begitu, Kriu bisa menyerang Sakura dari bawah. Sakura yang menyadari itu lalu menghindar dengan meloncat. Akan tetapi, Sakura sedikit kaget karena Kriu mengarahkan hantaman yang sangat keras ke Sakura. Namun, Shin langsung beralih ke Kriu yang sedang mencuci mukanya. Kriu yang sedang mencuci muka itu, Kriu lalu terbayak di saat Kriu membentak Akari kemarin. Namun, karena cuci muka saja belum puas, Kriu lalu membuka ikatan rambutnya dan lalu membasahi seluruh kepala Kriu. Dan dengan begitu, Kriu mengatakan, sialan, aku tidak fokus. Itu kembali mengingatkanku lagi. Bahkan aku tak ingat kapan terakhir kali aku berteriak sekeras itu. Aku sangat kesal dengan diriku sendiri. Aku berteriak untuk menekannya. Tapi seperti itulah dia. Dia selalu memaksa seseorang untuk mengikuti kemauannya. Apa yang harus kulakukan untuk melindunginya? Dan dengan begitu, Kriu terus terbayang oleh Akari. Dan itu sampai membuat Kriu bingung. Apa yang harus Kriu lakukan? Kriu pun lalu mematikan kran airnya. Dan karena Kriu lupa tak membawa handuk, Kriu lalu menggoyangkan kepalanya untuk mengeringkan air itu. Namun setelah Kriu menoleh ke belakang, Sakura sudah berada di belakang Kriu terkena cipratan air itu. Kriu pun sampai panik dan mengatakan maaf dan memberitahu bila Kriu lupa tak membawa handuk. Tapi walaupun begitu, Sakura hanya diam saja. Dan Sakura lalu menanyakan ke Kriu, apakah Kriu ada waktu setelah ini? Mendengar itu, Kriu pun hanya bengong saja.
Dan setelah beberapa saat, mereka sudah berjalan berdua di kota. Dari situ, Kiryu menanyakan, Sakura mengajak Kiryu untuk pergi kemana? Dan kenapa hanya mengajak Kiryu saja? Dan kenapa yang lain tidak ikut? Mendengar itu, Sakura sampai kaget dan menanyakan, memangnya apa salahnya bila jalan-jalan dengan Sakura saja? Kiryu menjawab, tidak ada salahnya, hanya karena Kiryu kecapean. Dari situ, Kiryu mengajak Sakura untuk istirahat, meminum yang segar-segar. Sembari Kiryu menunjuk salah satu restoran di dekat situ. Dari situ, Kiryu yang terus melihat restoran itu, Kiryu melihat Akari yang sedang bekerja di restoran itu. Kiryu pun sampai kaget menanyakan ke Sakura, apa yang Akari lakukan? Sakura menjawab, jadi kamu benar-benar belum tahu. Ternyata dia bekerja di situ hampir setiap hari. Dari situ, Sakura lalu mengingat saat kemarin, saat Sakura melihat Akari di restoran itu. Karena Sakura penasaran, Sakura lalu menanyakan ke salah satu orang yang bekerja di restoran itu. Sesampainya di depan restoran, Sakura lalu disambut oleh salah satu pelayan. Mengira Sakura akan memesan sesuatu, lalu dipersilahkan untuk mencari tempat duduk. Namun dengan beraninya Sakura lalu mengatakan bila Sakura tidak memesan apapun. Hanya saja Sakura ingin menanyakan, karyawan wanita itu, maksudnya Akari, apakah sudah lama bekerja di situ? Dengan cerianya, pelayan itu malah menanyakan gini, apakah kamu jatuh cinta pada pandangan pertama? Oh, kamu sungguh dewasa. Seusiamu, aku mengerti itu. Dia sangat manis dan rajin bekerja. Dia cukup banyak penggemarnya. Apakah kamu melihatnya setiap hari juga? Setelah mengingat itu, Sakura mengatakan dalam hatinya, ya Tuhan, aku melewati neraka. Melihat Sakura yang bengong, Kiryu lalu memanggil Sakura. Dari situ, Sakura memberitahu ke Kiryu bila Sakura kemarin melihatnya. Dan Sakura bertanya pada salah satu karyawan di situ. Dan jika Kiryu baru tahu itu berarti Akari merahasiakannya. Dan saat Kiryu mengatakan bila Akari hanya diajarkan cara tersenyum, namun kenyataannya mungkin tidak seperti yang Kiryu pikirkan. Mendengar itu, Kiryu sampai bengong dan mengatakan bila Kiryu sungguh tidak tahu apa-apa tentang Akari. Dan itu sampai membuat Kiryu terharu. Sakura yang melihat Kiryu seperti itu, Sakura pun sampai panik dong. Bahkan menawari Kiryu untuk bermain ke tempat Sakura. Namun setelah beberapa saat, Kiryu mengatakan bila Kiryu ingin pulang untuk mengobrol dengan Akari. Dan tak lupa juga, Kiryu berterima kasih dengan Sakura karena Sakura sudah memberitahu dan perhatian. Namun sebelum mereka berdua pergi, Sakura dan Kiryu dikagetkan oleh pria yang menemui Akari saat di mall waktu itu. Dia sehabis makan di restoran itu, dia berpamitan ke Akari untuk pergi. Wow, bakal seperti apa ya, Pri? Lanjut nanti ya. Terima kasih. Bila mau sawer, link ada di deskripsi ya.